mengenai tahapan-tahapan menstruasi. Yang pertama ada body temperature. Itu suhu tubuh bakal meningkat sedikit setelah ovulasi karena efek progesteron. Terus ada estradiol. Estradiol itu mengatur siklus menstruasi dan menjaga ketebalan dinding rahim untuk persiapan kehamilan. Berikutnya ada progesteron. Progesteron ini fungsinya yang pertama menyiapkan rahim untuk kehamilan, yang kedua mengatur ovulasi, yang ketiga memproduksi ASI, yang keempat berperan dalam masa pubertas. Berikutnya ada folikel. Folikel ini merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel ovarium yang berisi sel telur. Berikutnya ada luteal fase. Itu adalah fase mempersiapkan rahim untuk kemungkinan kehamilan. Berikutnya atau yang terakhir ada folikular fase, yaitu mempersiapkan sel telur untuk dilepaskan selama ovulasi. Berikutnya adalah menstruasi sirkel. Menstruasi sirkel adalah rangkaian peristiwa yang terjadi pada sistem reproduksi perempuan setiap bulannya yang memungkinkan terjadinya kehamilan. Menstruasi terjadi ketika lapisan rahim meluruh dan keluar dari vagina. Pada saat itu, kadar hormon estrogen dan progesteron dalam tubuh menurun. Lapisan rahim yang menebal akan meluruh dan keluar dari vagina. Berikutnya corpus luteum. Corpus luteum adalah kumpulan sel sementara yang terbentuk di ovarium setiap siklus menstruasi. Berikutnya ada oosit, adalah sel telur yang belum matang atau sel nutfah perempuan yang dihasilkan di ovarium selama gametogenesis. Yang terakhir ada ovulation, adalah proses yang terjadi pada siklus menstruasi wanita. Sel telur yang sudah matang akan dikeluarkan dari ovarium dan masuk ke dalam tuba falopi. Tuba falopi akan membawa sel menuju rahim. Pada tahap ini, hormon estrogen akan memulai penebalan dinding rahim. Berikutnya adalah fase kehamilan atau fase pertumbuhan janin hingga menjadi bayi yang sempurna. Pada usia 3 minggu, sel telur yang dibuahi akan mulai berkembang dan membentuk sebuah kantong yang berisi bakal janin atau embrio dan plasenta. Pada usia 4 minggu, tabung janin sudah ada dan dapat berdenyut hingga 5 kali dalam 1 menit. Janin berukuran 0,6 cm. Pada usia 5 minggu, embrio mulai terbentuk dan berkembang pesat. Organ-organ vital seperti jantung, otak, dan usus mulai terbentuk. Pada usia 6 minggu, wajah dengan lingkaran besar mata, hidung, mulut, telinga, serta rahang bawah sudah mulai terbentuk. Janin terlihat seperti huruf C. Pada usia 7 minggu, janin mulai membentuk tangan, kaki, dan rahim. Kini telah berukuran 2 kali lipat. Pada usia 8-10 minggu, janin sudah berukuran 3 cm, semakin banyak gerak dan mulai terlihat seperti manusia. Pada usia 11-13 minggu, otak bayi berkembang dengan pesat. Ginjal mulai mengeluarkan urin. Masuk ke minggu 12, alat kelamin bayi mulai terbentuk, panjang bayi sekitar 8 cm. Pada usia 14-18 minggu, indera perasanya terbentuk dan janin sudah mulai bisa mendeteksi cahaya. Minggu ke-19-20, bayi sudah bisa mendengar suara. Minggu 19-22, minggu ke-20, janin akan lebih menelan dan memproduksi kotoran. Minggu ke-21-22 sudah terlihat seperti manusia. Pada usia 23-29 minggu, minggu ke-25, bayi sudah mulai menumbuhkan alis dan rambut. Minggu ke-26 sudah mulai menghirup dan mengeluarkan cairan plasenta atau air ketuban. Minggu 27, bayi sudah bisa membuka dan menutup mata. Fase terakhir, fase 30, usia 36-41 minggu, sudah mulai turun ke area panggul, sudah terlihat seperti manusia sempurna, lengkap dengan menunggu kapan terjadinya kontraksi dan melahirkan.